Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Polanda. Di sini saya sebagai moderator pada kelompok 6 yang akan membahas tentang penegakan hukum. Sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya, dan inilah dia profil dari anggota kelompok 6. Baik, itulah tadi profil dari anggota kelompok 6, dan langsung saja kita masuk ke materi pertama. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya-upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dari segi objeknya, membahas tentang segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Dalam arti sempit, pengertian hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum yang formal dan tertulis saja. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Aco Ibnu Wahid sebagai pemateri kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aco Ibnu Wahid, nomor urut 4. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membawakan materi tentang aparatur penegakan hukum. Aparatur penegakan hukum mencakup pengertian penegakan hukum dan aparat penegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum yang terlibat tegaknya hukum. Tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa hakim, dan para petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan seperti pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya masyarakat kembali terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegakan hukum terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi. Pertama, institusi penegakan hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya. 2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya. 3. Perangkat pengaturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun hukum acaranya. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh saudara Muhammad Aco Ibnu Wahid. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Andi Muhammad Sarul Maddu sebagai pemateri ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Muhammad Sahrul Madu, nomor urut absen 44. Di sini saya pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja. 1. Polri atau polisi. Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan serta mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegakan hukum di Indonesia, tugas utama dari polisi adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Polisi juga berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejaksaan RI. Kejaksaan RI merupakan lembaga penegakan hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara di pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diproses dan diputusi oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan suprasi hukum, kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia dan serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKN. Yang ketiga yaitu hakim. Hakim adalah pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang keempat yaitu advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi rasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Rasa hukum yang memberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi dan melakukan tindakan hukum. Tugas utama seseorang advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Yang kelima yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh Saudara Andi Muhammad Sahrul Madu. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ninis sebagai pemateri keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis, nomor urut 10. Saya di sini sebagai pemateri keempat dan saya akan membawakan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Yang dimaksud faktor penegakan hukum ini adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Adanya ketidakjelasan dari arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukumnya. Pada kenyataannya, penegakan hukum sudah tidak berjalan pada koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala pada operasional masing-masing penegak hukum. Hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas pada hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Faktor yang ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan baik. Di antara lain yang mencakup yaitu tenaga manusia yang memiliki pendidikan yang tinggi serta terampil, organisasi yang baik,
sarana dan fasilitas yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan kesulitan dalam mencapai tujuannya. Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat. Seorang penegak hukum harus mengetahui lapisan-lapisan atau stratifikasi masyarakat atau kedudukan yang ada di masyarakat. Hal ini memudahkan seorang penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma serta kaidah-kaidah yang berlaku pada lingkungan tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Jika penegakan hukum dilihat dari faktor kebudayaan, maka dapat ditelusuri pada zaman dahulu. Pada masa-masa kerajaan, jika orang-orang tertentu ingin bertemu raja, maka dia memberikan sebuah upeti agar keinginannya dapat dilancarkan. Hal ini masih berlangsung hingga sekarang, namun kita menyebutnya dengan nama yang berbeda. Di zaman sekarang kita menyebutnya dengan suap. Suap ini sudah menjadi budaya dan akan terus terjadi pada waktu ke waktu yang akan datang. Sekian materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh saudari Ninis. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Muhammad Putra Salam sebagai pemateri kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Salam, nomor urut absen 33. Dan di sini saya sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan atau membawakan materi tentang negara hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah adanya supremasi hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adanya pemisahan kekuasaan pasal 2 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang 1945. Yang ketiga adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 1945. Dan yang keempat adanya kesamaan di hadapan hukum pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Dan yang kelima adanya peradilan administrasi pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir adanya jaminan perlindungan terhadap HAM pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar 1945. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh saudara Muhammad Putra Salam. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Muhammad Kafi Fajar sebagai pemateri ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kafi Fajar, nomor urut 2. Saya akan membawakan materi contoh kasus hukum di Indonesia. Kasus kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, dan sebelumnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI. Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI menyebutkan adanya kekecewaan yang berkepanjangan dari generasi ke generasi yang terbelakangi KKB Papua. Selain itu, kurangnya mediasi, dialog dan kesempatan antara pemerintah dan sejumlah ormas di Papua menyebabkan kasus ini tak pernah usai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi terakhir yang dipaparkan oleh saudara Muhammad Kafi Fajar. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kelompok kami menerima maksimal 10 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirim atau menulis di kolom komentar yang
ada di bawah. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iya sing full senyum saya